Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada suatu ijazah dari kiai saya pada tahun 1986. Temanya adalah Hizb an-Nasr. Ini dipetik dari Al-Quran dan dari yang lain-lain kitab. Memang betul ada hikmahnya juga. Maka dari itu, pada saudara-saudaraku sekalian, yang namanya ilmu hikmah itu memang ada. Tapi betul cakapnya, betul bicaranya Gus Sabridin, memang tidak boleh ditunjuk-tunjukkan. Hanya untuk yang terpaksa atau darurat. Itu insya-Allah dengan kudrat ilahi, dengan ridhonya Allah, maka terwujudlah suatu keajaiban. Ini yang saya tunjukkan ini adalah Hizb an-Nasr. Ini ijazah dari kiai saya pada waktu tahun 1986. Ini ketika saya mondok di pesantren, dan pada waktu itu adalah dalam keadaan ada situasi yang tidak memungkinkan, maka santri yang terpilih diberi ijazah namanya Hizb an-Nasr. Sedikit dari permulaan kalimah atau ayat dari ijazah ini saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir lakum ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu yahdika siratal mustaqim. Itu dipetik dari ayat Al-Quran. Tapi di sini dibaca inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir lakum ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara ni'matahu 'alaika wa yahdika siratal mustaqim wa yansurukum nasran azizan wa kana. Ini seterusnya. Tapi ini keadaannya memang sudah kabur pasal sudah lama sekali. Maka dari itu, bagi saudara-saudaraku sekalian, yang namanya ilmu hikmah itu memang ada, tetapi tidak boleh dibuktikan secara kontan. Memang betul cakapnya atau bicaranya Gus Samsudin, memang betul boleh dibuktikan. Pada tahun 1987, waktu itu bukan 1987, 1977, ada waktu itu kan pemilihan raya, pilihan umum di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya minta maaf kalau kata-kata saya ini ada tersasul kalimah atau bahasa Indonesia sama Melayu macam tu. Pada waktu itu saya lepas di ijazah kiai saya. Lepas tu ditugaskan, banyaknya kawan saya, teman saya itu ada 10 orang. Tapi yang saya mengikuti kawan saya itu ada 4 orang. Dan ketika itu melalui Desa Gilang atau dekat Babat itu, di sini namanya Desa Gilang, ada tak disangka-sangka ada orang tua muncul di depan muka saya, di depan saya, langsung ambil kayu dan memukul saya. Alhamdulillah, dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak terasa apa-apa. Tapi kawan saya melihat di punggung saya ini seperti ada satu garisan atau luka yang begitu memar. Tapi alhamdulillah tidak terasa apa-apa. Itu adalah mukjizat dari ijazah Hizb an-Nasr. Dan setelah itu ada lagi pada tahun 1980. Itu sama kawan saya ada, insya-Allah sekarang masih hidup orangnya. Ini saya tunjukkan. Ini orangnya.
Ini kawan macam saudara, macam kawan, macam kira waktu dekat pondok saya tak lekang satu rambut pun mana-mana pergi kena ikut. Jadi suatu kawan yang paling terbaik. Ini sekarang dia berduduk di Gresik. Ini YouTube saya. Ini kawan saya ini. Pada waktu itu saya balik dari pondok. Tak salah itu hari Kamis. Lepas tu saya dari Babat turun ke Sukhodadi. Lalu ke Sukhodadi itu biasanya dulu kan ada ojek atau omprengan. Omprengan tu saya memang tahu naik motor. Jadi saya tak mau diboncengkan belakang, saya tak mau. Saya ikut. Saya yang boncengkan yang punya sepeda motor itu. Lepas tu sesampainya di Karanggeneng, itu ada satu namanya Karanggeneng, sebelah selatannya Karangcangkring. Itu bukan cerita, bukan bohong, bukan apa, itu secara real, memang kenyataan. Sebelum kantor polisi Karanggeneng, itu di belakangnya ada tanggul. Lepas tu dari arah selatan, di belakangnya kantor polisi ada tanggul, belok ke kanan. Lepas tu belok ke kanan, saya terbabas atau naik itu tanggul. Lepas naik tanggul, lepas itu saya break, tapi koplin saya pegang. Koplin saya pegang, saya tekam, saya pegang. Saya lepas itu terus yang saya ompringkan itu menjerit. Pas menjerit karena takut jatuh, pasal terbabas pergi tepinya tanggul. Lepas sesampainya di penambangan, karena saya pagi belum sarapan, sama kawan saya itu sarapan dulu di warung. Sebelum masuk warung sudah terdengar dekat belakang ini, ada terdengar rame-rame. Ada orang tanya, ada apa Pak? Oh, ada, dia cakap apa, dia itu dekat kantor polisi. Dia kasih tahu ada maling Melayu, ada maling lari dari kantor polisi. Jadi semua gempar di suatu atas tambangan dari Karanggeneng pergi Karangcangkring. Lepas itu saya duduk. Saya pun tak perasan siapa yang maling Melayu, siapa yang paling lari dari kantor polisi. Lepas itu terus terdengar ada satu orang tanya, "Dek, awak dari mana?" "Saya dari Karanggeneng Pak." Dari Sukhodadi," jawab saya sama kawan saya. "Kamu tadi naik sepeda motor?" "Iya Pak, saya ngompreng, tapi saya depan." "Ini orangnya," dia cakap. Dia bicara macam sama, ya ini orangnya. Lepas itu saya masih hafal, masih apa, ingat. Saya terus baca hizib An-Nasr sama kawan saya. Lepas itu orangnya manggil polisi. Pas manggil polisi, saya yang namanya Mbak Ifah, itu yang ada warung tu, dia suruh pergi belakang, suruh saya pergi belakang. Pergi belakang, ada dekat belakang warungnya itu ada pohon ini, pohon apa namanya? Oh, pohon keras sama pohon ini, sama pohon pisang. Terus belakangnya itu ada orang membuat batu bata. Orang membuat batu bata itu sudah ramai, pekerjaannya sudah banyak, ada 10 orang. Dia lari sini, lari sana, kejar sini, kejar sana. Saya pun tidak paham, karena siapa yang dikejar, siapa yang dicari. Tapi lepas dengar ada 2 orang dari kantor polisi. Dia cakap melarikan diri dari kantor polisi, dia cakap maling Melayu.
Itu dalam pemikiran saya terkejut. Saya tadi dari Sukodadi naik sepeda motor, bukan dari kantor polisi. Apa pasal polisi cari? Sama kawan-kawan semua ada salah faham kemungkinan. Lepas tu saya jumpa yang saya yang saya bukan pinjam, yang saya ajak motornya ojek tadi, Bang Ojek. Saya tanya, "Bang, siapa yang dia cari, Bang?" "Tak tahulah." Itu pun tidak tahu. Tadi dari kantor polisi dia cakap, dia bicara juga cakap ada macam tu, ada maling Melayu. Padahal orang ini pun sama saya, tapi dia yang dia kasih tahu dari kantor polisi, dia abang yang punya sepeda motor itu, yang dia suruh cari saya. Tapi saya tanya kok macam tak kenal. Alhamdulillah, itulah suatu keajaiban dari hizib ini yang saya pegang, hizib An-Nasr ini. Nah, barang siapa yang mengamalkan, insya-Allah lepas solat subuh, lepas solat maghrib, atau bila-bila masa, insya-Allah ada ijazah ini, memang ada hikmahnya. Saya sudah merasakan sendiri. Lepas itu dari Bapak Penambangan perahu itu dari Karanggeneng pergi Karangcangkring. Itu kan dulu waktu tahun 80-an kan belum ada jembatan dekat Karanggeneng. Itu dia macam ni, "Pak," ada orang tanya, "Pak, perahunya sudah penuh, Pak. Tunggu siapa? Kok tak berangkat pergi utara?" Utara itu kan pasar Karangcangkring. "Saya tunggu 2 orang. Nanti tunggu dulu 2 orang. Tadi saya nampak ada 2 orang belum naik lagi." Padahal saya tak janji, saya tak kira macam booking, atau saya tak janji sama itu orang Bapak Penambangan. Kawan saya pun ni, "Bila kita tadi bicara sama itu Pak Penambang itu suruh tunggu." "Tak ada lah." Saya jawab macam tu. Alhamdulillah, itulah mukjizatnya. Lepas itu saya keluar dari warung, terus turun. Lepas tu Pak Penambang ini melihat saya, 2 orang. "Inilah orangnya yang saya tunggu." "Siapa, Pak?" saya tanya. "Kamulah 2 orang ni." Macam tu lah, Pak. Ya, okey, alhamdulillah. Terus saya naik di perahu. Lepas tengah-tengah ada polisi 2 sama ada 20 orang lebih. Hai, mana pergi? Mau lari ke mana? Siapa mau lari? Ini orang menambang ini mau menyeberang ke utara, bukan lari. Kalau mau lari, terjun dekat sini. Itu Bapak Penambang sampai siapa orang ketawa semua. Lepas punya cerita sampai Karangcangkring, sudah lepas dari Karanggeneng. Itu terus ada orang tanya, "Tadi ada rame-rame itu ada apa, Dik?" Dia tanya kawan saya, bukan tanya saya. "Itu tadi, Pak, saya dengar dia cakap ada orang maling Melayu dari kantor polisi Karanggeneng. Tapi padahal itu salah faham. Yang sebetulnya Bapak polisi itu mau cari saya 2 orang. Pasal nampak tak sopan. Pasal dari Sukodadi naik motor itu sudah terlalu laju, dari terbabas. Kan belakang kantor polisi Karanggeneng kan pusingan pergi kanan. Sebelah utara itu kan Tanggul. Jadi terbabas saya macam tu. Jadi macam sepeda motor tu digelayer, wing. Dia macam tu. Itu yang salah faham itu orang yang dengar. Dia cakap dia dengar cakapnya itu katakan maling Melayu dari orang ramai dekat tambangan itu. Lepas tu terus kawan saya cerita, terus saya cerita sendiri. "Oh, begitu kau, Dik. Dik ini dari mana?" "Saya ini memang dari Lamongan, Pak. Tapi kawan saya ini dari Gresik. Rumahnya pun sebelah sini saja. Saya memang dari Paciran. Dulu ikut Paciran desa saya." Lepas itu ada lagi keajaiban lagi pada tahun
yang lepas lagi. Selepas 2 tahun ke 3 tahun. 1980, 1982, 2 tahun. Saya dari arah Tuban. Lepas tu pukul 3 malam. Pasal saya terpaksa balik, pasal ada tanggungan dekat rumah. Yang mau kerja saya memang malam. Jadi malam tu memang kena balik. Nanti kalau tak balik satu kampung memang gelap semua. Jadi saya balik, terpaksa anak buah saya atau pekerja saya biasanya tak mau bangun pagi. Saya bangun awal pukul 4 sudah bangun. Ada satu cerita. Saya dari Tuban. Tapi lalunya itu saya bukan lalu Pantura. Memang Pantura bukan arah dari Berondong, Tuban bukan. Saya Tuban arah Babat. Arah Babat lalu pergi Pucuk. Pucuk ke utara. Pucuk ke utara sebelum desa Siman Raya. Di Siman Raya itu ada tertek atau jembatan. Di situ ada waduk atau lumbung. Yang ada rawa-rawa. Ada satu pohon, ada satu pondok. Berada pukul 3. Lepas itu saya dihadang 2 orang. Lepas tu saya tanya, apa hal Pak malam-malam macam ni bawa parang besar-besar? Dia tanya balik, adik dari mana? Saya dari Babat Pak. Kok begitu berani malam-malam itu balik? Dia benar-benar tanya rokok. Tak ada rokok Pak, saya waktu itu memang tak ada isap rokok. Tak ada rokok Pak. Tak ada rokok, minta duit. Duit pun tak ada. Dekat poket saya memang ada wang lah, tapi tak banyak. Lepas tu dia mau paksa saya, yang satunya, awak mau hidup kau mau mati? Mati, hidup tu emboh yang tahu. Emboh yang tahu kita ini dikatakan mau mati, kata mau mati, itu takdir Allah. Jadi saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu saya dalam hati masih ingat baca ini hijab. Baca ini, lepas itu saya masih, ini taklah bawah, tapi dalam hati saya masih ingat, masih hafal, jadi saya baca sampai habis. Lepas itu kaki saya menghentakkan dengan tanah, di tanah 3 kali. Lepas tu yang satunya pegang setir motor saya, pergi belakang. Macam terasa motor ini kesetrum. Terkejut, katakan terkejut lah. Bukan kesetrum, terkejut. Yang satunya yang bawa parang, betul parangnya besar. Kalau katakan potong lembu pun boleh. Lepas itu dia tak mau menghampiri, tapi parangnya ini jatuh. Lepas tu jatuh, orangnya terduduk diam. Lepas tertunduk diam, okey. Saya berfikir berapa panjang lagi. Saya satu orang pukul 3 malam. Lagi Allah sudah kasih pertolongan yang semacam itu. Jadi saya terus pergi. Okey, lepas pergi, ada kurang lebih perjalanan setengah jam lebih dah. Dari Arang Laren sampai Pertelon desa depan tu kan namanya ada Jakul. Jakul itu pada tahun 82 memang rawan dekat situ. Itu ada tengah-tengah ini terkena sinarnya motor saya. Kena motor saya sinarnya macam ada kilat atau cahaya macam. Tapi tengah-tengahnya ada burung bertenggek atau burung duduk. Atau burung tu duduk dekat situ, tapi duduknya macam
kira bertenggek itu kira menginjak itu barang yang dikasih itu, tapi sayapnya kok macam satunya mau macam jatuh, mau terbang, mau terbuka gitu. Jadi saya pelan-pelan, lepas pelan-pelan di situ ada memang betul. Jadi arah timur sama selatan itu di tempatnya Manjakul itu memang dulu, waktu dulu itu memang banyak orang yang penjahat atau dikatakan rampok. Nah, di situ ada tali atau ini yang dikatakan kawat. Nah, kawat itu terbentang antara pohon sebelah timur itu pohon namanya pohon asam Jawa. Dekat situ memang pohon asam atau asam Jawa itu memang besar-besar. Jadi sebelah barat diikat sama pohon sebelah timur. Tapi alhamdulillah Allah menunjukkan saya bahwasanya dekat tengah-tengah situ ada burung. Ada burung. Lepas saya berhenti pas kurang lebih 2 meter dari memang ternampak kawatnya itu. Tapi kalau katakan kita tak nampak, terus lalu motornya laju-laju, memang pas tepak leher. Dulu waktu tahun itu kan belum ada helmet, belum ada apa, baru pakai biasa orang kampung lah, biasanya kan pakai itu capelaken kan apa macam itu. Jadi saya itu pun dia tak pakai apa-apa. Jadi kalau katakan saya laju, tak ada burung itu, memang terus sudah ternampak itu ada kawat pas kira antara leher. Kalau laju pasti putus. Nah, itu pekerjaannya orang yang dulu mau merampok macam itu. Lepas saya berhenti, memang ada dua kanan kiri ini ada 2 orang. Lepas itu menghampiri saya. Saya jaraknya antara 2 meter lebih. Lepas itu tanya. Terus sebelum dia tanya, saya sudah bicara sama bapak ini. Oke, saya tahu awak ini orang desa sini, awak punya rumah hadap sini. Padahal yang itu suatu keajaiban, saya bicara macam itu kebetulan. Bukan saya tahu, tapi ada cerita dengar. Yang dekat daerah situ memang ada kawan saya yang cerita, ada orang ini namanya ini, rumahnya ada ini. Tapi saya tak ingat. Lepas itu kok ingat. Jadi saya macam ni, oh bapak ini namanya ini, lepas rumahnya hadap sini, macam ini, awak kenal ke? Namanya kawan saya, ada kawan saya namanya sini macam tu. Awak kok kenal? Kenal. Terus bapak ini buat apa? Kira malam-malam macam ni kurang lebih sudah 3:30 lah sampai situ. Pasal pukul 3 dari tadi saya cerita yang dari Siman Raya di sebelah selatannya sampai situ kurang lebih setengah jam perjalanan, jadi 3:30. Lepas itu dia terus gertak saya langsung, dia pegang tangan saya kanan kiri, yang satu orang. Lepas itu alhamdulillah saya baca juga itu tadi. Tapi saya baca belum habis, sampai ini tengah-tengah saja. Ini saya tunjuk. Kurang lebih sampai tengah-tengah hijab ini. Wayab tisu biyadaini ini. Ini kan wayab tisu biyadaini. Wa takalamu bisafatain. Nah, ini sampai sini saja. Orangnya sudah tangannya itu sudah macam kram. Macam kram kan macam kaku. Saya libas saya kasih alih lah. Lepas tu saya membungkuk, pasal depan saya ini ada kawat. Dia membungkuk. Lepas tu saya lalu. Lepas tu alhamdulillah selamat. Lalu selepas tu terus sampai rumah. Alhamdulillah selamat, tidak ada hal apa-apa. Dengan izin Allah, memang namanya ilmu hikmat itu ada. Gus Samsudin itu dia bicara macam itu memang betul. Memang betul, tak boleh tunjuk-tunjuk, memang betul. Pasal saya sendiri mengalami juga. Ini kena dibuktikan pasal kawan saya yang ini masih hidup alhamdulillah. Di rumahnya itu Sawo, Dukun Gresik.
Ini kawan saya, betul-betul macam saudara. Pasal sejak dulu kawan baik pun saudara juga. Sekarang pun macam saudara. Ini kawan saya. Namanya Haji Solihan. Ini yang pernah terjadi. Yang satunya terjadi ada perihal, ada cerita, bukan cerita, ada kejadian. Itu tak boleh diceritakan secara umum karena itu betul-betul rahasia. Kita rahasia 2 orang. Tapi ada kaitannya dengan ini. Ada kaitannya dengan Hizib An-Nasr ini. Ada kaitannya dengan sama ini. Semoga dalam video saya ini ada bermanfaat atau ada salah kata saya, ada cerita yang cerita ini betul real. Saya bukan buak-buak, bukan cerita bohong. Kenapa? Boleh ditanyakan kepada kawan saya, dan ini boleh dibuktikan macam mana, dibuktikan ceritanya, bukan dibuktikan yang saya pegang ini. InsyaAllah dengan lantaran Hizib An-Nasr ini ijazah dari kiai saya, sudah almarhum rahimakumullah. Saya tidak bisa, tapi saya memang dulu kelulusan pondok dari Pondok Langitan pada tahun pelajaran 1976. Lepas itu keluar tahun 1980. Lepas itu 82 sampai 82 masih mengikuti di pondok. Maka dari itu, saudara sekalian, sebelumnya saya minta maaf. Dari klarifikasi saya ini, dari keterangan saya ini suatu pengalaman saya sendiri. Dengan akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.